Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di titik balik perubahan di hari Rabu 27 November ya. Pas hari pencoblosan. Dan kita coblos, kita kelas dulu. Baik, kita doa dulu ya sebelum awali kelas kita pagi ini. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. April 12 bahwa dedikasi terhadap kebenaran itu sendiri adalah jalan cepat menuju penemuannya gitu ya. Jadi dedikasi terhadap kebenaran. Jadi kita pegang kita pegang pendasarannya gitu. Jadi kebenaran deduktif itu kebenaran yang sudah ditentukan oleh premis pendasarannya kan. Dan itu jadi pada akhirnya dengan premis pendasaran itu kita akan banyak menemukan hal yang bisa dimaknai dengan premis itu gitu. Nanti persoalan lain itu ketika kita mulai kecewa. Ada event di mana premis dasar itu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi gitu. Apa yang kita alami. Di situ kita mulai goyang. Mulai goyang. Kemudian misalnya banyak kejadian dalam hidup kita yang premis dasarnya itu tidak bisa menjawab itu gitu. Dia tidak punya jawaban atas apa yang kita alami gitu. Di situ kemudian orang mulai ya kecewa atau bahasa ini itu anomali, kok premis dasarnya tidak bisa menjawab ini gitu. Nah, dia anomali dulu, dia komplain dulu. Masalahnya itu di masyarakat kita itu dia tidak ngerti premis dasar dirinya gitu. Dia nggak ngerti. Makanya solusinya itu dia diberi kategori-kategori yang mungkin mengenai nature akunya. Ya kan, mengenai nature aku. Tanpa diberi kategori, dia nggak akan tahu. Dia tidak akan mencapai titik balik. Ya kan? Jadi krisis normal lagi karena tidak ada kategori lain selain yang sudah ada. Yang harus dipahami itu bahwa seluruh pengalamanmu di masa lalu itu pengalamanmu dari pendasaran diri tertentu gitu. Ya seperti itu ya. Bahwa seluruh pengalaman lah di masa lampau itu jatuh bangunnya hidupmu itu adalah pengalaman dari pendasaran diri tertentu gitu. Itu satu. Jadi itu harusnya kan sudah bisa dianalisis. Berarti kalau pendasaran dirinya kayak begini, hasilnya itu ini gitu. Ya kan? Di level dimensi ke-6 itu, kesimpulannya begini dia, bahwa Tuhan itu ikut berpartisipasi membentuk medan ABC. Jadi
Tuhan tuh ikut berpartisipasi membentuk medan ABC sesuai dengan level kesadaranmu. Ya kan? Jadi dan medan ABC, jadi file ABC-nya itu Tuhan tuh ikut berpartisipasi pada level kesadaranmu. Jadi di situ Tuhan tuh menyetarakan ya. Tuhan tuh kan posisinya dia seolah-olah tuh menyetarakan dirinya, tapi beda kan. Dia ikut aja gitu. Aku ikut saja level kesadaran dirimu untuk bikin file ABC gitu. Dia ikut. Dan medan ABC ini nanti akan menjadi serial ABC sehari-hari gitu. Kalau di lagu dia kronologis A, kronologis B itu kan detik. Kalau orang mungkin ya satuannya bisa hari. Hari ini orang ini memerankan file apa gitu. Itu akan terus terjadi gitu. Itu akan terus terjadi. Sampai dia mengganti file ABC-nya. Kalau tanpa dia ganti, maka dia akan terus memerankan seperti itu. Jadi setiap pendasaran diri itu punya cakupan batasan kebenarannya sendiri. Gitu. Punya cakupan batasan kebenarannya sendiri. Dan ya orang mesti berdedikasi pada pendasaran benarnya itu, pendasaran benar dari diri dimensi berapa. Nah, kan pada akhirnya nature aku itu kan kita bisa kelompokkan menjadi 3. Ada 3 kan. Ada 3 dia. Ada 3 level. Level 1 tuh pada akhirnya ini kan kalau level 1 ini alamnya berarti alam dunia kan. Alam dunia itu semuanya adalah pengkondisian. Alam pengkondisian gitu. Kavotoka dia. Pengkondisian. Makanya di sini kalau diri pendasarannya itu dia di level 1, maka diri itu akan sibuk membuat pengkondisian. Aku dengan ini. Dia bikin pengkondisian. Karena memang di alam tampak ini, di alam dunia itu memang harus dikondisikan gitu. Bikin undang-undang, bikin macam-macam. Itu sifat alamnya, tapi harusnya pendasaran diri tidak di sini gitu. Pendasaran diri tidak di alam dunia. Seperti itu. Karena dia sibuk. Jadi diri itu justru punya pemenuhan terus-menerus untuk pengkondisian. Semua dikondisikan. Di situ memang kebutuhan alam tampak itu pengkondisian. Tetapi di balik kebutuhan itu ada pemenuhan. Ada pemenuhan gitu. Ada pemenuhan diri. Selain kebutuhan, juga ada pemenuhan diri melalui pengkondisian gitu. Termasuk hari ini kan, orang itu kan bagi-bagi uang itu adalah kebutuhan pengkondisian agar aku menang. Dan ribut di grup. Sekarang, tadi malam tuh tagline-nya, pakai hati nurani atau pakai 200.000 gitu. Nah, itu pun sebenarnya bentuk pengkondisian gitu.
harus dikondisikan. Memang ada kebutuhan pengkondisian di dunia. Kan tidak mungkin itu batang kayu berubah jadi meja tanpa dikondisikan, kan? Tanpa dikondisikan. Seperti itu. Nah, kalau jadi level 1 itu adalah alam dunia. Level 2 itu kehidupan gitu. Level 3 itu alam ketuhanan. Nah, di setiap alam itu memang ada nature-nya sendiri-sendiri. Pertanyaannya adalah pendasaran dirimu itu di level berapa? Dirimu kamu dasarkan di level 1, maka dirimu berarti akan terus mengkondisikan. Artinya sebuah transaksi, bahkan ibadah itu adalah di situ ya suatu transaksi pengkondisian gitu, untuk mendapatkan. Nggak apa-apa punya motif seperti itu, tapi jangan berhenti di situ. Kayak gitu. Kalau di level 2 itu alam, jadi ada pendasaran diri, ada alam, ada pendasaran diri, kan. Level 1 pendasaran diri di alam dunia. Maka sifat dunia ini adalah tentang pengkondisian. Kan nggak bisa kapas tuh berubah jadi baju sendiri, kan. Itu kan harus dikondisikan. Harus dikondisikan. Kalau di level 2, alamnya itu alam kehidupan. Di situ alam potensi. Alam potensi. Tapi kan tidak jadi di situ kan berarti diri itu dia melampaui alam pengkondisian. Sekaligus juga melampaui alam potensi. Karena diri itu akhirnya melalui level kesadarannya dia menciptakan medan file dalam kehidupan untuk dijalani oleh orang yang namanya Febriani Muna, yang dulu saya kira dari Muna gitu. Ternyata Munawaroh. Dijalani nanti sama orang gitu. Jadi di sini ada 2 hukum sudah yang mengatur orang itu. Pertama hukum pengkondisian. Yang kedua hukum kreasi medan kesadaran itu. Misalnya orang sudah mengkondisikan diri untuk kaya gitu. Atau misalnya orang sudah mengkondisikan diri untuk cerdas. Tapi masih bodoh. Misalnya orang pergi kuliah lalu skripsinya dikerjain oleh AI itu kan. Itu kan dia pergi mengkondisikan diri. Kita kan pergi kuliah untuk mengkondisikan diri biar, tapi karena malasnya masih hidup. Nah, itu nggak bisa ngerjain kan itu. Aduh, gabut aku hari ini. Karena medan ABC-nya itu masih belum diganti. Di kelas ngantuk dia. Ngantuk gitu. Giliran pas istirahat ke kantin baru wah segar gitu. Nah, itu karma kehidupan yang karma kehidupannya itu masih nature lemah di dalam hidupnya itu masih kuat gitu. Nature lemah. Kalau nature-nya kuat, kayak saya misalnya. Oh iya dong. Nature-nya kuat. Saya tinggalnya itu di bantaran Kali Code. Jarak antara gubuk, bukan kos-kosan lah ya. Ya gubuk aja gitu. Dengan perpustakaan itu kurang lebih berapa ya, dari Pakualaman sampai rumahnya Mbak Zum itu berapa kilo? Mungkin sekitar 5 kilo lah. Atau 4 kilo lah ya. 4 kilo lah. Itu saya jalan kaki aja. Gitu.
kesadarannya membentuk pengkondisiannya gitu. Berat memang. Belum sarapan loh, udah jalan kaki gitu. Tapi aku kalau di kos ngapain gitu. Di tempat kumuh, ya kan. Paling juga hanya lihat tikus sedang jumba gitu kan di atas loteng gitu. Akhirnya saya sering banyak ke jalan kaki gitu. Jadi pada akhirnya orang ini membentuk pengkondisiannya sendiri. Kalau sekarang aku punya perpustakaan sendiri, bentuk pengkondisiannya gitu. Alam dunianya kan harus ini gitu. Tapi kalau medannya rendah, itu walaupun di dalam perpustakaan, sorry ya, yang dalam perpustakaan, itu tidak akan kebaca bukunya gitu. Walaupun jarak kos-kosannya, ya dari rumah tante ke sini berapa sih? Berapa langkah gitu, 100 langkah. Tapi karena medannya rendah, itu nggak akan kebaca tuh. Beda dengan yang tadi yang pertama saya ceritakan gitu kan. Medannya tinggi, jarak 5 kilo juga jalan kaki. Setiap hari, hampir tiap. Kadang saya hampir semua perpustakaan saya kunjungi. Saya pernah ke perpustakaan umum UGM. Dan kalau dari Mirota itu kita dari bawah sebelah kiri kan, masuk ke situ gitu. Itu kalau dicek daftar peminjam saya ada. Saya ke perpusda, terus ke perpustakaan Malioboro gitu, sastra gitu, clipping itu banyak untuk penelitian gitu. Apa yang terjadi di kota Jogja selama periode setiap hari kan dikumpul tuh. Itu digunakan untuk para penulis novel gitu, untuk mendapatkan potret kota Jogja setiap hari. Kan sebenarnya koran itu kan mirip novel satu kota. Ya kan, ceritakan di sini ada tabrakan, di sini ada apa. Jadi kalau mau lihat novel itu baca koran. Tapi itu novel tentang kota. Lalu itu menjadi novel tentang seseorang kan. Jadi harus baca koran gitu. Nah, jadi tapi bagi diri yang pendasarannya hanya pada level 1, dia nggak akan insaf dengan medan ABC itu. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat kita. Indonesia ini kan kampusnya paling banyak di Asia Asia Pasifik. Tapi pengkondisian itu tidak mampu menghasilkan kecerdasan gitu, karena medannya itu lemah. Medannya lemah. Ya kan? Medannya lemah. Dan itu harusnya kalian, berarti ini yang bikin saya tuh tidak bersemangat hidup gitu. Bersemangatnya pas GoFood. GoFood. Kalau pas belajar tuh kayaknya ngantuk. Itu medannya. Harus harus pindah ke medan baru. Saya aja setelah pulang dari Tasik itu punya medan baru kok. Ada medan baru yang berbeda gitu. Itu saya, iya ini bagus. Ntar kalau aku mengalami kelemahan lagi ke sana lagi gitu. Mengalami medan itu. Yang semua diri itu harusnya tahu pendasarannya. Sehingga dia tahu level di mana dia berdedikasi. Dia tahu. Dar. Jadi seperti itu. Jadi kalau medannya kuat, seandainya pengkondisiannya itu memungkinkan, maka dia akan membuat pengkondisiannya sendiri gitu. Tapi kalau medannya lemah, walaupun dia ditempatkan di dekat kos TPC itu nggak mau belajar dia. Astagfirullah. Tapi kalau medannya kuat, walaupun dia tinggal di Kendari, datang dia ke PCI.
Tiba di PCI udah dekat, nah kena Medan lemah. Gitu. Itu tuh hubungan antara pengkondisian dunia dengan medan ABC. Ya saya misalnya, walaupun nggak sekolah, gitu, artinya nggak makan, nggak kuliah, tapi memang medannya udah kuat sama ilmu itu. Nggak punya duit aja saya berani jalan kaki loh, tiap hari. Tiap hari. Itu saya jalan tuh dari Pakualaman gitu. Saya kan kosnya sekitar situ. Kemudian jalan ke shopping dulu waktu itu. Nulis, terus pindah ke Gramedia Malioboro. Kadang ke Triplus. Udah, pengkondisiannya itu memang pengkondisian orang sukses. Pengkondisian orang sukses. Dan itu dari lulus SD, itu saya udah minta ke ibu saya, carikan rumah saudaramu yang bagus lah. Saya udah protes dengan kondisi tampilannya itu. Kok kayak gini doang gitu. Saya cariin lah, saya maunya kamar mandi sendiri, ruang belajar sendiri, pokoknya maunya sendiri gitu. Jadi udah ngeh, ini kondisinya tidak ideal banget gitu. Ya itu karena medannya kuat, maka dia tahu kondisi ini. Oh, ini bukan untuk saya. Saya aja dulu waktu kerja di marketing itu ditawarin apa ya, jadi kayak profesor itu enggak bukan untuk saya itu. Kalau tahu jadi bos kantor, kalau itu untuk saya gitu. Kondisinya udah tinggi. Medan itu kan dia akan menciptakan kondisi gitu. Medan itu menciptakan kondisi. Terdorong untuk menemukan kondisinya. Makanya di dalam buku Hawking itu bahwa karma ABC, file ABC itu memang dia akan aktual jika kondisinya mendukung. Misalnya sekarang kamu kos di rumah, kos di tante gitu kan, kalian kos di tante atau sekitar tante. Medan ABC-mu yang lemah itu belum habis diganti. Akhirnya itu menjadi kondisi yang tepat untuk bermalas-malasan, karena kalau di rumah nggak mungkin gitu. Misalnya, itu kan Tepia. Akhirnya kamu di situ itu bukan sebenarnya dekat dengan PCI, tapi itu adalah kondisi yang mendukung untuk aktualisasi medan leha-leha misalnya. Alhamdulillah diberi pengkondisian yang tepat untuk untuk gabut 2 hari 2 malam. Akhirnya kalian punya itu gitu. Tetapi kalau medannya tinggi, alhamdulillah ya, tuh di PCI banyak buku, sana aja kayak Pak Dewi. Kadang kira nggak ada orangnya di pojokan dia baca buku sendiri. Ciri-ciri dia sudah mulai terlihat, dia menciptakan medan tinggi. Karena belum makan, kita lihat traktir kayak gitu. Di pojokan sana kadang, sama tutup pintu gitu kan, menutup, ada dia rupanya. Itu dia medannya sudah mencari pengkondisian yang sesuai. Gitu. Tapi nggak tahu hari ini dia gimana. Gitu. Belum datang ya. Tadi malam pulang jam berapa dia? 10-an lah ya. Tiap malam, tiap pagi, malam, pagi. Sendirian aja di situ. Kan lihat-lihat, wah ini cocok nih. Maksudnya dia menciptakan medan di batinnya itu mencari kondisi yang sesuai. Itu nanti kan yang disebut dengan yang sama ngumpul sama yang sama. Sejenis itu ngumpul. Likes attract likes. Bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa mulanya, ya ayam jago itu ngumpul sama ayam jago. Nggak mungkin, nggak kuat medannya gitu. Pas banget kuliah pagi ini, Nun, kata Bu Ferry. Aduh,
Ini ada orangnya ini di samping Bu Heri. Kayaknya medan tinggi nih pagi ini. Jadi seperti itu gitu. Dan itu harus direkonteks gitu. Saya nggak bisa membayangkan dulu kalau saya ke Jogja itu, saya tidak punya medan kuat. Dan jadi medan itu menjadi modal kita, nyawa. Menjadi nyawa kita gitu. Menjadi nyawa kita. Kalau nyawanya besar, dia akan mencari pengkondisian. Kalau belum ada pengkondisian, dia akan buat pengkondisiannya sendiri. Gitu. Saya kan, wah, dulu aku pingin jadi pingin ngajar di dunia pengembangan diri. Setiap kali tanya komunitas gitu, kamu lulusan apa? Kamu ada sertifikat ini? Wah, ini enggak lah, aku orang kampung, bikin sendiri aja lah kalau gitu. Karena medannya kuat gitu. Dia menciptakan kondisi sendiri. Gitu. Ya kan, karena wah, aku mau dikondisikan, tapi kondisinya begitu. Mendingan aku bikin pengkondisian sendiri. Itu hukum dunia, harus membuat pengkondisian gitu. Jangan berpikir tahayul. Harus ada pengkondisiannya. Kalau dalam kehidupan tuh harus ada pola penarik, pola pengarah, pola penggerak. Jadi file ABC ini statusnya itu sebagai pola pengarah, pola penggerak, ya kan? Dia pola pengarah, pola penggerak. Dan harusnya itu kan durasi hari per hari itu kan sudah diketahui kan, orang ini kok kayak gini ya, dirinya yang insaf itu, kok orang ini seperti inilah. Itulah pola yang ada di medan penarik, polanya seperti itu. Wih, Abdul langsung, Adnan jangan kelamaan pengkondisian, dapat subsidi. Wih. Wah, ini jangan-jangan Manya request gitu, kata Bu An terhadap Bu Ferry. Terus kata Bu, connect Bu, nggak usah pengkondisian, langsung connect ya. Ya jadi untuk orang tua itu bisa request bab. Nah, betul ya Bu An, bisa request bab. Kalau daripada ditegur sendiri berantem, udah request bab gitu. Nanti kita ya, boleh request bab untuk anak-anaknya atau untuk suami. Nah, boleh. Itu request bab. Pak, tapi dibilangin suaminya, besok ada kelas bagus gitu. Saya sudah request kan. Cocok Bang, saya pernah baku hantam 1 jam full. Wih. Bu Ferry. Ngeri juga ya ininya, medannya baku hantam. Ya jangan dihadapi sendiri, request aja bab. Request, nanti ku sindirkan dia. Nanti ku gas. Sudah, Nun sudah CC. Itu memang jadi medan apa potensi medannya apa, lihat itu hari per hari gitu. Itu berarti karma medan itu belum selesai gitu. Jadi mengubah pengkondisian itu sama dengan mengubah medan. Mengubah medan sama dengan mengubah pengkondisian. Dia satu dan sama, hanya saja durasinya kan. Kalau di medan di file ABC dia tidak membutuhkan urutan, dia sudah keutuhan, kesatuan gitu kan. Jadi misalnya lagu ini kan, putarin lagu-lagunya ya. Misalnya lagu ini. Kamu pasti suka crackers renyah dengan krim keju manis. Ritz Keju, pas buat nongkrong bareng.
Pesan tiket di tiket.com semua murah meriah. Jadi mau kemana? Semua ada tiketnya. Nah, misalnya kan lagu ini di tingkat file itu dia sudah satu kesatuan. Tapi kesatuan itu dia cara dialami di dunia melalui pengkondisian persepsi, melalui pengkondisian konsepsi gitu. Sehingga dia tampil seperti pengkondisian. Padahal di tingkat file itu dia sudah utuh. Yang utuh itu ditampilkan secara kronologis, frame per frame gitu. Frame per frame itu kondisi nature kayak begitu itu, bahwa yang utuh itu nanti akan tampil frame per frame secara kronologis. Itu sifat Tuhan apa gitu, tapi itu Asmaul Husna sebenarnya. Itu sifatnya gitu. Bahwa yang utuh itu nanti, yang sudah utuh itu nanti dia akan tampil secara kronologis dalam waktu. Jadi tidak boleh atau tidak semestinya diri itu tidak tahu nature di mana dia nature untuk pendasaran dirinya gitu. Nggak boleh nggak tahu. Dia harus tahu itu. Termasuk sebuah peradaban tuh nggak boleh tidak sadar dengan pendasaran dari peradaban itu gitu. Sebuah peradaban tuh harus sadar dengan pendasaran. Sehingga dia tidak digerakkan secara bawah sadar. Begitupun dengan setiap diri tidak boleh tidak tahu pendasaran dirinya. Tidak boleh tidak tahu. Dia harus tahu pendasaran dirinya. Dari mana taunya? Itu dari nature aku itu. Gitu. Kalau dulu nggak apa-apa, nggak tahu, belum belajar. Ini sudah belajar juga kok. Main cantik, sindir pasangan dengan mentor, ngeri juga. Seperti itu. Nah, pada level 2 ini, Tuhan ikut berpartisipasi membuat file ABC menurut level kesadaranmu gitu. Di situ kan Tuhan dia itu kayak tanazul gitu. Tanazul tuh turun ya. Ya turun. Itu namanya kalau di kampung tuh sifat Tuhan itu memang potate dia. Potate itu tanah ya satu seperti ini gitu. Tapi beda. Potate gitu. Itu di level 2 tuh sudah cukup ini harusnya ini. Sudah cukup. Karena dia sudah sadar bahwa apa yang terjadi pada orang itu adalah peraga linier dari medan non linier. Lalu yang membuat file ABC ini adalah ya Tuhan dengan dirimu gitu. Tetapi di situ Tuhan ikut berpartisipasi pada levelmu. Itu bentuk kasih sayangnya. Jadi nggak dibeda-bedain. Walaupun misalnya namanya Kiai Haji Muhammad Haidar SAG MAG, ya itu nggak diukur. Itu dia hanya pengkondisian. Tetapi kan medan ABC-nya nggak diukur dari SAG MAG Kiai Haji.
diukurnya dari level kesadarannya gitu. Kan seperti itu. Jadi dengan mengetahui dengan level 2 itu udah cukup sebenarnya. Nggak usah pergi jauh ke 900 tuh. Level 2 udah cukup. Level 2 udah cukup. Mengenai wawancaranya Dr. Ryu Hasan ya, yang mengatakan bahwa orang kuliah kan anaknya nggak mau kuliah gitu, lalu dipanggil bahwa iya betul, kuliah itu hanya membuat pengkondisian sehingga kamu lebih mungkin untuk sukses gitu, bukan menjamin, hanya membuat pengkondisian gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat apa ya kenyataan, kemarin ada tuh Jenny nanya gitu, Bang, saya mau ambil S2 atau gimana saya ini? Loh, ngapain kamu ngambil S2? Itu. Kalau kamu pergi ngambil S2, kamu akan masuk ke kelompok sosial akademik. Itu juga kelompok sosial kan? Kelompok sosial akademik itu nanti kamu fokusnya dengan persoalan-persoalan akademik, jurnal itu kan. Ada cara yang lebih bagus gitu. Kamu masuk sebagai intelek yang tidak ke akademik, tapi kamu berurusan langsung dengan masalah-masalah sosial. Ya kan? Kampus sekarang, sistem pendidikan sekarang itu kan membelah masyarakat menjadi dua. Ada masyarakat akademik, ada masyarakat kultural kan. Dan pada akhirnya masyarakat akademik itu dianggap yang paling tinggi. Sebenarnya karena masyarakat kultural nggak punya budaya belajar. Coba kalau punya budaya belajar, pasti sama-sama belajarnya. Satu punya ijazah, satu enggak. Ya, tapi kemampuan dia berpikir itu sama. Level kesadarannya sama. Kalau masyarakat itu punya budaya belajar, gitu. Ini kan nggak punya budaya belajar. Maka dibikinkan pengkondisian dari jam 6 sampai jam kuliah itu. Itu kan pengkondisian. Kenapa nggak bikin pengkondisian itu dicek dari rumah gitu? Tuh nggak bayar SPP juga, tinggal beli buku sendiri gitu kan. Beli buku. Jadi pengkondisian itu tidak menjamin apa-apa, tetapi dia lebih memungkinkan secara linear, tapi belum tentu. Nyatanya banyak yang sudah dikondisikan, dikasih modal ini, sewain ruko-rukonya digadai. Karena medannya lemah. Karena dalam ini hukum kehidupan loh. Ya, kita ini menjalani hukum kehidupan. Selain hukum. Jadi hukum dunia itu adalah bentuk pengkondisiannya. Bentuk pengkondisiannya. Tapi yang kita jalani dalam kondisi itu adalah file ABC dari kehidupan kita, karma kehidupan. Dan itu diciptakan sendiri karena itu melalui level kesadaran. Kita kan selalu menganggap itu adalah hak Tuhan 100%, enggak gitu. Tuhan bahkan di level ini ikut berpartisipasi berdasarkan level kesadaran. Bahwa Tuhan itu membuat medan ABC ini adalah hasil. Jadi dia situ sudah diri dengan Tuhan itu sudah dalam kesatuan, tapi di bahasanya itu Tuhan itu yang tanazul. Level 2 itu sifat Tuhan itu tanazul, kehadirannya. Nanti kalau level 3 kitanya yang satu lagi yang naik gitu, taraki gitu. Kita naik ke alam ketuhanan gitu. Sementara kalau di level 2 ini Tuhannya yang Allah yang tanazul. Kan gitu di Quran disebutin. Jadi di level 2 udah cukup. Ngapain tinggi-tinggi? Mau taraki level 2 tapi udah cukup level 2 aja. Cukup 700 tuh, udah nggak usah naik-naik lagi ke dimensi 8. Ntar jatuh malah. Biarkan Tuhan yang tanazul gitu. Itu kan
Kalau di Quran tuh misalnya di surat Yusuf gitu kan, surat Yusuf ya, anzal. Jadi dia menurunkan tuh dalam Tuhan tuh berpartisipasi pada masyarakat Arab, ya kan gitu. Tuhan tuh berpartisipasi dalam kebudayaan melalui bahasa Arab, kan begitu kan di surat Yusuf tuh. Ya kan? Jadi Tuhan itu ikut berpartisipasi membentuk kebudayaan melalui bahasa Arab. Dia contohkan dulu di sana gitu. Itu tanazul ayat-ayat itu gitu. Jadi level 2 udah bagus. Di sini kemudian itu di level 2 ini enggak lah, aku mendingan menjadi intelek yang non akademik tapi bikin kebudayaan gitu. Kan begitu. Udah nggak ber-SPP tapi belajar terus. Belajar terus. Belajar terus. Tiap hari itu harus orang ini harus intelek gitu. Oh iya dia bacaannya ngeri. Bukunya ngeri. Mana-mana buku gitu. Itu dan untuk menciptakan pengkondisian nggak murah, ini mahal. Ya kan, untuk menciptakan pengkondisian itu mahal. Harusnya ini ya PCI disubsidi sama pemerintah. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi orang harus tahu pendasaran dirinya sebagai agar apa? Agar bisa dievaluasi. Agar event itu bisa dievaluasi dari pendasaran dirinya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu pendasaran diri. Lalu kemudian merasa orang kalau pergi ke Harvard tuh udah pastilah ini dapat hidup enak gitu. Kalau ke PCI belum, harusnya lebih pasti ke PCI loh. Jadi dia pada akhirnya itu di sosial akan terkondisikan dengan orang-orang yang level kesadarannya sama. Ya kan saya kan nggak kuliah tapi karena punya medannya tinggi ya, dia terkondisikan untuk bersama medan-medan tinggi gitu ya. Kan gitu. Ke tempat Abah langsung ditahan gitu. Kamu belajar di kamar saya aja, siap. Gitu kan. Nggak perlu lama-lama. Nggak perlu lama. Kenapa? Medannya. Kan kebaca medannya. Lo baca. Ada aja ketemunya gitu. Jadi beruntung tuh ketemu medan tinggi. Ini ada yang anak-anak ini. Saya bilang mereka beruntung ketemu medan tinggi langsung beralih. Ini orang ya. Nah, kesadaran hanyalah sampai evolusi. Jangan lupa persembahan. Ya ketemu bagus tuh, beruntung ketemu medan tinggi gitu. Karena pada medan tinggi itu kan semua jadi petanya itu gini ya, tersoroti gitu loh. Jangan yang bersyukur banget. Harusnya alhamdulillah. Malah selesai nih. Selesai nih, yes. Kayak gitu ya. Jadi prinsipnya itu kita punya dedikasi. Jadi pada akhirnya itu dengan mengetahui pendasaran diri, kita bisa menilai, di sini ini kemampuannya hanya kemampuan untuk menciptakan sebuah pengkondisian. Tapi kehidupan itu tidak berjalan sesuai dengan pengkondisian. Tidak, kehidupan itu berlaku hukum universal. Kalau pengkondisian ini kan politis kan namanya kan. Politis. Ilmu yang paling tinggi di dunia ini politik. Politik. Ya karena itu tentang bagaimana menghasilkan suatu pengkondisian.
power system. Tetapi ingat bahwa kehidupan itu berjalan dengan hukum kesadaran. Hukum kesadaran. Walaupun dikondisikan bagaimana, tapi kalau kesadarannya nggak cukup, dia tidak bisa memahami apa pengkondisian itu gitu. Itu karma, dia ada karma. Harusnya itu kalau kita lihat peradaban gitu ya, peradaban tuh makin kesini makin bagus. Pengkondisiannya itu mulai diarahkan agar mampu menampung seluruh kebaikan kehidupan. Peradaban itu dibuat pengkondisiannya agar nature lemah itu tidak punya ruang gerak di dunia. Ada penjara, begitu ya. Itu kan isolasi. Kita menginginkan dunia ini yang makin menuju gambaran kedamaian surga gitu, gambaran kelimpahan surga. Gitu. Kayak dengan joget-joget itu dapat uang banyak itu kan makin mudah kan. Dunia semakin dekat dengan surgawi gitu. Seperti itu. Nah, jadi persoalan dasar kita itu adalah mau mengukur hari ini itu pendasaran diriku di level 1, level 2, atau level 3. Mau mengukur itu. Kalau nggak mau mengukur, masa bodoh dia. Masa bodoh pendasaran diri ya. Capek itu orang muji-muji sendiri gitu kan. Misalnya, nah itu 80, kamu punya kena nature 80 itu masa bodoh dengan pengukuran. Gitu. Nggak mau diukur, nanti setahun sekali aja lah. Ukur ini orang. Tiap hari diukur kemajuan itu. Kan ada, apa namanya itu, tiny habit. Tahu tiny habit? Jadi 1% lebih baik setiap hari. Itu pengukuran, biar nggak jatuh ke 80 gitu. Jadi nggak usah mengharapkan perubahan total, karena sebenarnya perubahan total itu tidak ada di dunia. Karena dia pasti sequence, serial. Ya kan? Sifat dunia begitu. Itu gunanya dikasih matahari yang setiap hari terbit. Itu kan serialnya kan, serial hari ini. Jadi dunia ini screen seperti halnya layar kita ini. Dalam screen itu ada waktu. Yang susah itu di Indonesia menciptakan budaya belajar di rumah, karena belajar itu bagi dia di sekolah gitu. Itu kan bibit masyarakat akademik. Harusnya itu belajar dari rumah. Sehingga tidak perlu ada keterbelahan, ada masyarakat kultural, ada masyarakat akademik. Langsung aja. Langsung gitu. Tapi itu medannya harus tinggi. Kalau medannya rendah itu nanti saya nunggu kelas aja lah. Nah, itu ciri-ciri itu masih kena ruh sekolanisasi. Ruh sekolanisasi. Oke. Bagi teman-teman yang mau nyimak apa itu soal pendasaran diri ini, ya bisa nyimak kuliah di Wonosegoro kemarin gitu. Ini sampai cukup level 2 dulu ya. Level 3 itu nggak usah dibahas-bahas. Itu kan ke ars dia. Kamu naik ke ars. Nggak usah ke ars dulu. Urus dulu langitmu. Urus dulu langit. Jadi Allah itu Tuhan, Allah itu Rabbus samawati wal ard, Rabbul arsil azim. Tapi kalau mau belajar lebih jauh sampai ke sana-sana ya boleh. Cuman itu maksud saya, ya di level 2 kalau hanya untuk
untuk lebih sukses, lebih damai udah cukup. Level 3 ini kan mau marifat dengan sumber diri kan. Doanya itu ilahi anta maksudi waridoga maksudi atini mahabataka wa marifataka. Itu kan prinsip dasar kalau mau naik gitu. Nah, kamu pengen boro-boro kenal Tuhan, kenal orang yang namanya Emma aja belum. Ainun, kenal orang namanya Ainun belum, dia mau kenal Tuhan, kenal orang aja belum. Jadi level 2 ini udah kenal kehidupan, udah kenal dunia, gitu. Udah kenal orang, gitu. Dia udah ruh diri itu sebagai spirit yang diberikan Tuhan itu, bahkan Tuhan ikut bermain di dalam kehidupan dan dijalani di dalam dunia, itu udah bagus gitu. Gak usah buru-buru naik ilahi anta maksudi, enggak, itu dulu benahi dulu si itu yang tiap hari gabut. Gitu, benahin dulu. Gak usah terlalu patriot ilahi, tapi si itu enggak dibenahi. Level 2-nya harus bagus. Karena tidak mungkin bisa manjat kalau dia belum bisa benahin si orang itu. Memanjat dengan apa? Tidak mungkin dia bisa manjat ke langit. Seperti itu. Jadi fokus dulu untuk anak-anak ini, untuk anak-anak yang masih menerima anggaran pensiun bulanan gitu. Itu harus fokus dulu level 2. Ngapain fokus ketiga? Yang ini dulu bertahap. Dulu cara belajar saya begitu. Cara belajar saya itu. Kadang-kadang itu aku mau ketiga, alasan untuk tidak membenahi orang. Astagfirullah. Saya mau ketemu Tuhan aja. Dan itu nggak akan dapat dia. Karena sama orang masih dolim. Orang itu dibiarkan menderita, orang itu dibiarkan banjir hormon hormon stres, gitu, hormon gabut. Masih lolu dia. Ya orang itu dibawa ke level yang level sosial lebih tinggi. Oh, hari ini partisipasinya gini gitu. Oke, itu dulu ya. Pesan pentingnya itu ketahui pendasaran dirimu, sehingga itu bisa menjadi evaluasi perilaku gitu. Oh, ini perilaku dievaluasi sendiri. Rekontekstualisasi kan artinya mengevaluasi event dari konteks yang berbeda. Itu rekontekstualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ya, jangan lupa ya, gunakan hak pilih Anda. Oh ya, teman-teman, insya Allah tanggal 4 Desember kita ada kelas ini ya, Tapping for Parent, Children, and Teening. Nah, bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan segera daftar ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat mencoblos.